Apa yang sebenarnya terjadi, Jor? Ratih kini menempatkan dirinya sebagai seorang teman, karena lelaki di dekatnya sudah menariknya pada persoalan dia dengan sahabatnya. Lelaki itu hanya diam, belum bisa menjelaskan. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, ucapnya. Tolong jangan membuatku terlibat dalam masalah kalian, sedangkan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu telah mengorbankan persahabatan kami juga harga diriku, seolah aku ini perebut pacar orang, potong Ratih yang merasa tak terima. Meski jujur, rasanya seperti mimpi bisa menikmati bibir itu, walaupun hanya pura-pura. Jordi menelan salivanya. Dia kemudian meminta Ratih untuk duduk di kursi di depan meja kerjanya. Aku harus mengakhiri hubunganku dengan dia, karena satu alasan yang sangat fatal, Jordi memulai obrolannya. Ratih masih menunggu agar Jordi menjelaskan secara detail. Fatal? Sefatal apa? Kenapa harus melibatkan aku segala? Cecar Ratih. Maaf. Ide itu terlintas begitu saja saat melihat kamu. Aku tiba-tiba teringat jika Lintang pernah cemburu sama kamu beberapa waktu lalu. Aku tidak punya pilihan lain saat ini. Wajah Jordi tampak menyesal. Aku tidak akan memaafkan kamu, sebelum kamu mengatakan apa alasan di balik ini semua, Ratih lagi-lagi menuntut. Jordi menghela napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Dia adikku, ucapnya lirih sambil melengos, seolah tak rela mengatakan kebenaran itu. Adik? Pekik Ratih kaget. Bagaimana bisa, kalian menjadi kakak beradik? Terlalu panjang ceritanya dan aku tidak ingin mengungkit aib orang tuaku. Yang jelas, kami memiliki ayah yang sama, jawab Jordi dengan raut kecewa. Ratih melongo tak percaya. Dan kamu? Pernah menidurinya? Iya. Dan aku sangat menyesal, sahut Jordi dengan mata berkaca-kaca. Dan Lintang tidak tahu dengan kenyataan ini. Tanya Ratih. Lelaki itu mengangguk. Apa Bu Marina pernah menjalin cinta dengan ayahmu? Telisik Ratih. Kini Jordi menggeleng. Lintang bukan anaknya Bu Marina, ucapnya. Ucapan Jordi semakin membuat Ratih terperangah. Lalu, tanyanya. Lintang anaknya Kak Hana dengan ayahku, jawab Jordi. Ratih menggeleng tak percaya. Mulutnya menganga seperti gua. Kenapa nggak kamu katakan saja yang sebenarnya? Walaupun pahit, kejujuran itu akan jauh lebih baik, ucap Ratih. Namun, Jordi menggeleng kuat. Dia pasti kecewa dengan perpisahan kami, dan aku tidak ingin menambahnya lagi, jawab Jordi. Ratih tak mau lagi melanjutkan obrolannya dengan Jordi. Dia lalu beranjak pergi dengan pikiran yang berkecamuk. Ratih, panggil Jordi. Wanita itu menghentikan langkahnya. Tolong, jangan katakan apapun pada Lintang. Biar ini jadi rahasia kita, pintanya. Ratih hanya menyungging senyum malas. Saat keluar dari ruangan Jordi, Ratih melihat Lintang yang sedang membereskan barang-barang di mejanya. Ingin sekali dia memeluk sahabatnya itu dan berbagi kekuatan. Namun, dia yakin jika Lintang pasti sangat membencinya saat ini. Marina juga Hana menautkan alisnya saat melihat Lintang pulang masih siang. Dia juga tampak repot membawa barang-barang dalam kotak. Kok, udah pulang, Lin? Tanya Marina heran. Lintang memasang wajah cemberut. Aku keluar kerja, jawabnya ketus. Marina dan Hana saling tatap dengan senyuman sekilas. Rencana mereka sepertinya sudah berhasil. Lintang melangkah ke kamarnya dan menaruh sembarang barang-barang bawaannya, merebahkan badan lalu memejamkan mata. Bayangan Jordi dengan Ratih kembali berkelebat dan membuatnya menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak. Rasanya tak sanggup untuk bertemu dengan dua pengkhianat itu lagi. Terlintas di pikiran Lintang untuk pergi dari kota ini agar tak lagi bertemu dengan orang-orang itu. Kakek. Iya, aku akan tinggal di rumah kakek untuk sementara. Sampai aku bisa melupakan semua ini, gumamnya. Jiwa dan raganya lelah, hingga Lintang jatuh tertidur.
Dugaannya semakin yakin karena Jordi sama sekali tidak menelepon untuk sekadar menjelaskan. "Hei, kamu mau kemana?" tanya Wahyu yang heran melihat Lintang membawa tas besar keluar. "Aku mau ngadem dulu. Jangan cari aku untuk sementara waktu," jawab Lintang sambil berlalu menuju mobilnya. "Nggak bisa gitu, Lintang. Papa harus tahu kemana kamu akan pergi." Wahyu mengejar wanita berambut ekor kuda itu. Lintang berbalik. "Aku mau tinggal sementara di rumah kakek. Aku lagi nggak pengen diganggu," jawab Lintang dengan wajah serius. Wahyu sepertinya menangkap sesuatu kabar baik dari wajah masam Lintang, kemungkinan besar adalah berakhirnya hubungan Lintang dengan Jordi. Itu harapan terbesarnya kini. "Memangnya kamu nggak kerja?" Pertanyaan basa-basi dari mulut Wahyu padahal semalam sang istri sudah mengatakan tentang hal itu. "Aku sudah keluar," jawab Lintang singkat. Wahyu bersorak di dalam hatinya. Tidak perlu bersusah payah untuk menjauhkan Lintang dari lelaki yang dia benci. Perasaan Wahyu berubah drastis kala dia tahu siapa Jordi sebenarnya. Memang bukan pemuda itu yang melakukan kesalahan, tetapi Wahyu tidak ingin lagi berhubungan dengan keluarga Danu. Orang yang telah merampas masa depan putrinya, dulu. "Baiklah," jawab Wahyu. "Soal Billy. Lanjutnya. Tolong, Pak. Aku sama sekali belum siap menerima orang baru." "Mengertilah," desah Lintang dengan wajah sendu. Wahyu mengangguk pasrah. "Kamu sarapan dulu, anak cantik," pinta Marina. Sedangkan Hana hanya menatap dari dalam rumah. "Aku nggak lapar, Ma. Nanti saja aku cari makan di jalan," jawab Lintang malas lalu mencium tangan kedua orang tuanya. "Aku berangkat ya," pamit Lintang diiringi tatapan Hana yang sebetulnya bisa merasakan rasa sakit yang dirasakan putrinya itu. Namun, yang Hana tahu jika itu lebih baik untuk putrinya. Tidak ada yang mau ikut dengan Lintang, karena mereka tahu jika lelaki sepuh itu sangat galak dan keras kepala. "Sampaikan salam dari kami buat kakekmu, ya," ucap Marina dan hanya dijawab anggukan oleh Lintang. Lintang membelokkan mobilnya ke sebuah mal. Dia berencana membawakan oleh-oleh untuk sang kakek, juga makanan untuk dia makan selama di sana. Lintang tahu jika di rumah sang kakek tidak ada siapa-siapa selain dengan seorang pembantu dan seorang pengurus taman merangkap sopir. Sebuah troli dia dorong sembari memasukkan barang-barang yang diperlukan. Lintang tahu sekali jika sang kakek penyuka kopi sejati dan di mal ini menjual kopi yang langsung digiling di sana. Dia lalu membeli 1 kilogram dengan harga lebih dari 1 juta. Dia kemudian melanjutkan langkahnya untuk mencari camilan. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap 2 orang yang berjalan beriringan. Yang laki-laki mendorong troli sedang si perempuan mengambil barang yang akan dibeli. Hati Lintang seakan teriris perih. Hal manis yang pernah juga dia lakukan dengan Jordi kala akan mengunjungi Ratih beberapa bulan yang lalu. Kini, wanita itu justru yang menjadi duri dalam hubungannya. "Hai," sapa Lintang sengaja mendekati 2 orang itu. "Lintang," ucap kedua orang yang sedang asik belanja itu dengan wajah kaget. "Pasangan yang sangat romantis," sindir Lintang dengan senyuman mencibir. Matanya memindai isi troli yang tadi didorong oleh Jordi. Isinya ada beras, minyak, susu, dan camilan. Lintang tersenyum sinis. "Pintar juga kamu, Rat. Sepertinya kamu sudah bosan hidup susah, lalu kamu gaet laki-laki kaya biar bisa penuhi kebutuhanmu," ucap Lintang sinis. Ratih tampak ingin menjawab, tetapi dicegah oleh Jordi. "Bukan Ratih yang salah, tapi aku yang tergoda. Kamu lihat sendiri, kan, sekarang Ratih jauh lebih cantik. Wajar jika aku tertarik," jawab Jordi dengan entengnya. "Ya, kalian cocok sekali. Buaya pecundang dan perempuan sundal," Lintang tertawa sinis. "Kamu boleh menghinaku apa saja. Tapi, jangan kamu hina Ratih," Jordi semakin menantang. Terdengar tawa renyah dari mulut wanita cantik itu. "Tidak aku hina pun, dia sudah hina. Kamu dengar.
Pengkhianat memang pantas mendapat pengkhianat, pungkas Lintang lalu gegas meninggalkan pasangan itu dan menuju ke kasir. Sepeninggal Lintang, Ratih menatap Jordi dengan tatapan antara marah juga kasihan. Beberapa saat lalu, dia ditelepon oleh lelaki untuk bersiap dan akan dijemput. Ratih agak bingung mendengarnya. Apalagi saat Jordi justru mengajaknya menuju rumah Lintang. Bukan untuk berkunjung, tetapi Jordi hanya mengamati saja dari jauh. "Buat apa, sih, Jor?" tanya Ratih tak mengerti dengan yang dilakukan oleh temannya ini. "Ses. Nanti kamu bakalan ngerti," jawab Jordi. Mereka di sana menunggu selama lebih dari 1 jam sampai Lintang keluar rumah. Kini Ratih mengerti dengan niat Jordi. Dia ingin meyakinkan Lintang jika mereka memang punya hubungan. "Aku malah kasihan sama kalian," ucap Ratih menatap nanar pada lelaki yang dia tahu hatinya terluka. "Kamu cinta mati sama Lintang, tapi kalian harus berakhir seperti ini." Jordi tak menjawab apa-apa, karena semua itu memang benar. Dia sangat terluka dengan keadaan ini. Ratih kembali diantarkan ke rumahnya. Semua belanjaan tadi Jordi memang sengaja ingin memberikannya pada Ratih juga anaknya. "Terima kasih sudah membantuku," ujar Jordi pada Ratih. Dia lalu memanggil Gendis dan memberikan sebuah amplop dengan isi yang cukup tebal. "Buat jajan, ya," katanya. Gendis melirik pada sang ibu meminta persetujuan. "Tidak usah seperti ini, Jor. Aku malah gak enak," ucap Ratih memberi isyarat agar Gendis mengembalikan amplopnya. "Ini buat Gendis. Kamu tidak perlu merasa tidak enak. Lagi pula, aku merasa berutang banyak sama kamu, karena sudah mau membantuku." Jordi menjejalkan amplop itu ke tangan kecil Gendis. Lalu menepuk pundak gadis kecil itu sebelum akhirnya pergi. Danu tersenyum semeringah saat membuka amplop hasil tes yang tadi siang dia terima dari seorang kurir. Hasilnya menunjukkan jika DNA dia memiliki kecocokan 99,99% sebagai ayah biologis dari Lintang. Itu yang sekilas ditangkap oleh Danu. Nada dering dari ponsel mengalihkan perhatiannya. Telepon dari seorang kliennya. Danu gegas mengangkatnya dan melangkah menuju halaman samping dan meninggalkan hasil tes itu tergeletak begitu saja di meja. Jordi yang baru kembali mengempaskan tubuhnya di sofa. Dia hendak menyalakan TV, namun matanya menangkap benda itu di atas meja. "Hasil tes paternitas," gumam Jordi menilik isi surat itu. Dia menautkan alisnya dan menimbang. "Apa papa melakukan tes ini pada Lintang?" tanyanya pada diri sendiri. Lintang tiba di rumah besar milik kakeknya. Tampak begitu sepi. Hanya seorang wanita sekitar usia 50-an terlihat sedang menyapu teras. Lintang mengenalnya. Dia adalah Mbok Yem. Lintang kemudian membunyikan klakson dan membuat wanita montok itu tersentak kaget. "Ealah, ada tamu." "Sebentar," ucapnya sambil menaruh sapu dan gegas menuju pintu gerbang setinggi 2 meter. Lintang mengedipkan matanya pada Mbok Yem. Wanita montok itu memekik senang saat melihat siapa yang datang. "Neng Lintang." Pekiknya senang. Dia menggeser badan montoknya agar Lintang bisa memasukkan mobil ke garasi. "Neng, kok nggak ngasih tahu si Mbok kalau mau ke sini?" cecar Mbok Yem yang mengekori sampai garasi. "Nggak apa-apa, Mbok. Aku emang ngedadak pengen ke sini." "Kakek di mana, Mbok?" tanya Lintang sembari turun dan menutup pintu mobil. Mbok Yem tampak ragu untuk menjawab. Bibirnya komat kamit tak karuan. Itu. Juragan Adiwilaga lagi jalan-jalan," jawab Mbok Yem terlihat takut-takut. Lintang manggut-manggut. Wajar sekali jika sang kakek suka jalan-jalan, karena tentu saja dia akan kesepian tanpa ada pasangan setelah sang istri meninggal belasan tahun yang lalu. Di sebuah lokalisasi pelacuran, terdengar jerit tangis seorang gadis. "Mampus. Makanya mending nurut aja daripada disiksa sama si gembrot itu," umpat pelan seorang wanita bermake up menor dengan pakaian minim.
Dia lalu pergi keluar untuk menemui lelaki tua yang membukingnya. Lelaki itu selalu menunggunya di warung tak jauh dari gedung tempat mereka bermukim. "Hai, Pak Tua. Sudah lama menunggu," sapa wanita bergincu merah itu. Lelaki tua itu terkekeh sambil mematikan rokok di tangannya. Wanita itu langsung duduk dekat si kakek. Dia tahu jika lelaki tua itu hanya ingin membeli waktunya saja untuk sekadar mengobrol lama. Lelaki tua yang kesepian, itu sebutan para PSK di sana. Dia hanya akan mengajak ngobrol selama berjam-jam, lalu membayar dengan bayaran yang cukup tinggi. Mereka mulai mengobrol ke sana kemari. Sang kakek seperti biasa akan menanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Saat sedang asik mengobrol, datang seorang wanita yang penampilannya tak jauh beda dengan yang dibuking oleh si kakek. "Yen, kasihan itu anak baru. Dia disiksa sampai babak belur sama si Mami," ucapnya dengan napas ngos-ngosan karena abis berlari. "Biarin, dah. Siapa suruh ngelawan?" jawab perempuan yang dipanggil Yen itu. Wanita yang baru datang itu lantas meminta segelas air pada pemilik warung dan langsung meminumnya hingga tandas. "Gue kasihan sama dia. Kejam amat bapaknya jual dia ke sini. Jadi inget gue dulu," ucap si wanita yang baru datang itu. Lelaki tua itu melongo sambil mendengarkan. "Siapa yang disiksa?" dia berkata sambil bangkit berdiri. "Mih, itu anak baru, yang baru didapat sama si Mami," jawab wanita bernama Yeyen. "Beneran dia dijual sama bapaknya?" tanya lelaki tua penuh tanya. Wajahnya tampak emosi. "Ya, begitulah. Kebanyakan biasanya bapaknya pinjem uang sama Mami dan nggak bisa bayar," jawab Yeyen enteng. "Kayak gue," timpal perempuan yang tadi memberi kabar. "Dijual cuman buat gantiin utang yang nggak sampai 10 juta. Terus, kenapa bisa disiksa segala?" tanya si kakek masih penasaran dengan nasib gadis itu. "Dia nggak mau ngelayanin yang udah booking dia," jawab Yeyen mendelik. Sebenarnya dia suka melihat gadis itu disiksa agar wajah cantiknya rusak dan tidak menjadikan gadis itu primadona di sana, yang tentu akan menjadi saingan beratnya. Lelaki tua itu gegas beranjak dari tempatnya. Dia jalan menuju bangunan yang selama ini menjadi sarang prostitusi. Di sana masih tampak orang-orang berjejer melihat seorang gadis yang meringkuk ketakutan. Lalu seorang wanita bertubuh tambun menendanginya tanpa ampun. "Hei, hentikan!" teriak si kakek mendekat. "Tidak usah ikut campur, hei kakek tua. Ini urusanku dengan perempuan tak tahu diuntung ini," jawab si wanita itu penuh emosi. "Aku akan membayar tarifnya untuk hari ini. Sebutkan saja berapa. Aku akan membayarnya. Dan hentikan menyiksanya," teriak si kakek dengan lantang. Wanita tambun itu menghentikan aksinya. Napasnya masih tampak tersengal. "Dia ini masih perawan, hei kakek tua. Aku mau menjualnya 10 juta, jawab si wanita dengan mata membeliak-beliak. "Berikan padaku dan jangan kau sentuh dia lagi," teriak si kakek lagi. "Enak saja. Dia ini akan jadi ladang uang buatku. Punya hak apa kamu melarang-larang? Bapaknya sudah menyerahkan dia padaku," jawab si wanita dengan rentang usia sekitar 50-an. Make up-nya tebal dengan lipstik semerah darah. "Berapa bapak dia jual?" tanya si kakek dengan wajah arogan. Wanita tambun itu mendelik. "Bapaknya punya utang 15 juta. Lalu kemarin dia minta 5 juta lagi," jawabnya sinis. "Baik, akan aku ganti semua uang yang sudah kamu keluarkan. Tapi, dengan syarat berikan dia padaku," kata si kakek lantang. "Tidak. Aku bisa mendapatkan uang yang jauh lebih banyak kalau dia di sini," dia menarik sebelah ujung bibirnya. Serakah juga ke wanita tua. Mendengar sebutan itu, si wanita tambun membelalakkan matanya karena kesal. "Lalu berapa uang yang kamu mau?" tanya si kakek. Wanita tambun itu menyungging senyum sinis. "Berani juga kau menawar?
Berikan aku 50 juta dan ambil gembel ini, ucapnya lalu menarik lengan kurus itu dan mendorongnya ke arah si kakek. Dia terhuyung sambil menutupi dadanya yang sedikit terbuka karena pakaian minim yang terpaksa dipakainya. Baik. Berikan nomor rekeningmu. Aku bayar sekarang juga. Tapi ingat, jangan pernah kau sentuh dia lagi. Ancamnya. Wanita tambun itu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan nomor rekeningnya. Si kakek melakukan hal yang sama. Dia lalu mentransfer sejumlah uang ke rekening itu. Sudah, dia menunjukkan jika transaksinya sudah berhasil. Dia lalu menarik gadis itu menjauh dari sana. Mata Yeyen membelalak saat melihat si kakek melewatinya begitu saja. Dia lalu berteriak menagih tarifnya yang belum dibayar. Si kakek menghentikan langkahnya dan mengeluarkan dompet. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah dan memberikannya pada Yeyen. Wajah wanita itu langsung semringah. Agak jauh dari tempat keributan itu seorang lelaki paruh baya berdiri di sebelah mobil, melihat sambil menggeleng pelan. Juragan Adiwilaga, kerjaannya hamburin uang buat nolong orang, gumamnya. Oh, ternyata kamu sudah melihatnya, ucap Danu dan sedikit mengagetkan Jordi. Lelaki paruh-baya itu kemudian duduk tak jauh dari putranya. Sudah agak lama Papa ingin menceritakan ini padamu. Hanya saja, Papa belum punya bukti yang kuat. Dan sekarang, bukti itu sudah kamu lihat sendiri. Danu menghentikan ucapannya dan mengembus napas dalam. Papa lihat, kalian memiliki kedekatan saat di kantor. Dan itu membuat Papa sangat bahagia, karena tak lama lagi, Papa akan memberikan dia hak yang sama denganmu. Danu tampak bingung untuk mengungkap yang sebenarnya. Ucapannya terdengar berbelit-belit. Jordi hanya diam mendengarkan. Lintang adalah anak Papa, ujar Danu kemudian dengan wajah serius. Jordi menyungging senyum miris. Ini adalah kesalahan terbesar yang pernah Papa buat seumur hidup. Menghamili anak orang dan meninggalkannya begitu saja. Saat sudah tua begini, baru tahu apa artinya seorang anak. Selain kamu, Papa juga ingin jika Lintang memanggilku dengan sebutan Papa. Danu terkekeh, meski dengan wajah yang sendu. Jordi sama sekali tak ingin menjawabnya. Rasa benci, sakit hati, dan entah apa lagi yang berkecamuk di dalam hati. Dia membenci kenyataan jika wanita yang dicintainya itu ternyata adiknya sendiri. Ya, baiklah. Tentu saja. Papa bisa lakukan apapun yang Papa mau. Memberikan dia warisan, tempat di sini, dan juga di hatimu. Itu hakmu. Tapi ingat, apakah Kak Hana akan mengizinkan dia memanggilmu ayah? Jawab Jordi tak kalah serius. Danu menangkap hal yang salah. Dia mengira sikap Jordi itu menunjukkan rasa iri karena akan punya saingan. Jor, tolong mengertilah. Lintang tidak pernah mendapatkan sedikit pun kasih sayang Papa. Papa berjanji, akan berbuat adil pada kalian. Danu tampak memohon. Aku sama sekali tidak takut jika Papa tidak bisa berbuat adil. Aku hanya tidak ingin melihat Lintang terluka saat tahu jika dia adalah anak hasil perkosaan dan ditinggalkan, ucap Jordi lalu bangkit dan pergi. Danu mengempaskan punggungnya ke sandaran sofa. Dia kemudian membayangkan hal apa saja yang akan dia ungkapkan pada Lintang. Aku akan berusaha merebut hatimu, putriku. Maafkan Papa yang sudah meninggalkanmu, gumamnya dengan wajah yang resah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.